Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan materi terkait teori kepemimpinan kepala sekolah. Adapun anggotanya terdiri dari saya, Ririn Jimun, Adelia Abu Bakar, Sabrina Hazaria Mokoago, dan Baiklah, pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan teori kami. Yang pertama, kepemimpinan kepala sekolah. Pada slide ini akan dijelaskan oleh Adelia Abu Bakar. Adelia Abu Bakar, dipersilahkan. Baiklah, terima kasih atas waktunya moderator. Saya akan menjelaskan pengertian kepemimpinan kepala sekolah. Nah, pemimpin memiliki peran yang dominan dalam sebuah organisasi. Peran yang dominan tersebut itu dapat mempengaruhi kepuasan dan kualitas kerja ataupun prestasi suatu organisasi. Kepemimpinan dalam bahasa Inggris itu disebut the qualities that a leader should have atau the qualities of leader. Artinya itu kualitas yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin atau kualitas dari pemimpin. Nah, Abdul Rahman Saleh mengatakan kepemimpinan adalah mempengaruhi orang lain untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Berkaitan dengan proses yang mempengaruhi orang sehingga mereka mencapai sasaran dalam keadaan tertentu. Dengan ini, kemampuan dan keterampilan kepemimpinan dalam pengarahan adalah faktor penting efektivitas mengajar. Selanjutnya, saya serahkan kepada moderator. Oh iya, maaf. Selanjutnya saya berikan kepada Sabrina Hazaria Mokoago. Kepada Sabrina dipersilahkan. Oke, baik. Terima kasih, moderator. Selanjutnya, saya akan membacakan hakikat kepemimpinan kepala sekolah. Aktivitas kepala sekolah sebagai seorang manajer meliputi pengelolaan 3M, yaitu pertama, manusia sebagai faktor penggerak utama aktivitas sekolah. Kedua, money, yaitu sebagai modal aktivitas. Ketiga, metode sebagai alat untuk mengarahkan manusia, dan uang menjadi efektif dalam mencapai tujuan. Namun, peranan kepala sekolah sebagai manajer tidaklah cukup. Oke, saya kembalikan kepada moderator. Iya, terima kasih Sabrina. Next slide. Oke, dan ini akan saya jelaskan sendiri. Selanjutnya itu tentang prinsip kepemimpinan. Pertama, konstruktif kepala sekolah harus berdorongan dan pembinaan kepada setiap guru dan stafnya untuk mengembangkan kemampuannya secara optimal. Kedua, kreatif kepala sekolah jangan terjebak kepada pola-pola kerja lama yang dikerjakan oleh kepala sekolah sebelumnya. Namun, dia harus selalu kreatif mencari gagasan-gagasan baru dalam menjalankan tugasnya. Ketiga, partisipasif memberikan kepercayaan kepada semua pihak untuk selalu terlibat dalam setiap aktivitas sekolah. Keempat, kooperatif, di mana kepala sekolah harus senantiasa bekerja sama dengan semua komponen yang terkait dalam melaksanakan kegiatan. Kemudian yang kelima,
Next slide, please. Yang kelima, delegatif, di mana kepala sekolah berupaya memberikan kepercayaan kepada staf untuk melaksanakan tugas sesuai dengan kemampuan dan deskripsi tugas atau jabatannya. Keenam, integratif, di mana untuk menghasilkan suatu sinergi yang besar, kepala sekolah harus mengintegrasikan semua kegiatannya agar tujuan sekolah dapat tercapai. Ketujuh, rasional dan objektif, di mana kepala sekolah berupaya untuk menjadi pemimpin yang bijak dalam melaksanakan tugasnya dan bertindak berdasarkan pertimbangan rasio dan objektif, bukan dengan emosional. Yang kedelapan, pragmatis, di mana kepala sekolah dalam menetapkan kebijakan dan target harus berdasarkan pada kondisi dan kemampuan real yang dimiliki oleh sekolah. Kesembilan, tidak memaksakan diri untuk melakukan kegiatan di luar kemampuan dan target. Kesepuluh, keteladanan, di mana kepala sekolah sebagai seorang figur yang patut memberikan keteladanan kepada seluruh staf, guru, dan para siswa. Oleh karena itu, kepala sekolah harus senantiasa menunjukkan perilaku-perilaku yang baik dan mampu menunjukkan perilakunya sebagai pemimpin. Dan yang terakhir, adaptabel dan fleksibel. Di sini, mana kepala sekolah harus mampu beradaptasi dan fleksibel dalam menghadapi situasi baru dan juga menciptakan kondisi kerja yang mendukung staf untuk cepat beradaptasi. Selanjutnya, ya, untuk materi terakhir ini saya berikan kesempatan kepada Delia Abu Bakar menjelaskannya. Kepada Al, saya persilahkan. Mohon maaf moderator, tapi sekarang giliran Selviani. Oh iya, maaf. Jadi Selvi, saya persilahkan. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kepemimpinan. Kepemimpinan yaitu oleh Adel Temple. Di sini ada 3 gaya kepemimpinan. Yaitu yang pertama ada gaya kepemimpinan otokrasi. Di mana gaya kepemimpinan ini, pemimpin otokrasi membuat keputusan sendiri karena kekuasaan terpusat dalam diri satu orang. Ia memikul tanggung jawab dan wewenang penuh, pengawasan bersifat ketat, langsung dan juga tepat. Nah, kemudian gaya kepemimpinan yang kedua di sini ada gaya kepemimpinan demokrasi, di mana pemimpin yang demokrasi ataupun partisipasi berkonsultasi dengan kelompok mengenai masalah yang menarik perhatian mereka dan di mana mereka dapat menyumbangkan sesuatu, bahwa ikut serta dalam penetapan sasaran dan pemecahan masalah itu. Dan yang terakhir ada gaya kepemimpinan kendali bebas. Nah, di mana gaya kepemimpinan ini, seorang pemimpin penganut kendali bebas memberi kekuasaan kepada bawahannya. Nah, kelompok dapat mengembangkan sasarannya sendiri dan memecahkan masalah sendiri. Gaya ini biasanya tidak berguna, akan tetapi dapat menjadi efektif dalam kelompok profesional yang bermotivasi tinggi. Itu dari saya mengenai gaya kepemimpinan. Saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih atas kesempatannya Salvit dan teman-teman yang lain. Itulah hasil dari presentasi kami tentang materi teori kepemimpinan kepala sekolah. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.